1. Asal-usul Sunan Ampel. Tahukah Anda dengan daerah Bukhoro? Bukhoro terletak di Samarkand. Sejak dahulu daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam yang melahirkan ulama-ulama besar. Seperti Imam Bukhari yang masyhur sebagai pewaris hadis sahih. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra. Seorang ahlu sunnah bermazhab Syafi'i, beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim. Dan karena berasal dari Samarkand maka Ibrahim kemudian mendapatkan tambahan nama Samarkandi. Orang Jawa sukar menyebutkan Samarkandi maka mereka hanya menyebutnya sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi ini diperintah oleh ayahnya yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah inilah yang dilaksanakan dan kemudian beliau diambil menantu oleh Raja Cempa. Dijodohkan dengan puteri Raja Cempa yang bernama Dewi Candrawulan. Negeri Cempa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muang Thai. Dari perkawinan dengan Dewi Candrawulan maka Syekh Ibrahim Asmarakandi mendapat dua orang putra yaitu Sayyid Ali Rahmatullah dan Sayyid Ali Murtado. Sedangkan adik Dewi Candrawulan yang bernama Dewi Twarawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian keduanya adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Para pangeran atau bangsawan kerajaan pada waktu itu mendapat gelar Rahadian yang artinya Tuanku. Dalam proses selanjutnya sebutan ini cukup dipersingkat dengan Raden. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Cempa yang wajahnya dan kepribadiannya sangat memikat hati, sehingga istri-ostri yang lainnya diceraikan. Banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contoh adalah istri yang bernama Dewi Kian, seorang puteri Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Aryo Damar saat itu sedang hamil 3 bulan. Aryo Damar menggauli puteri Cina itu sampai si jabang bayi terlahir ke dunia. Bayi yang lahir dari Dewi Kian itulah yang nantunya bernama Raden Hasan atau lebih dikenal dengan nama Raden Patah, salah satu seorang daru murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara. Dan para adipati banyak yang tidak loyal dengan keturunan Prabu Hayam Wuruk yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tidak ada yang sampai ke istana Majapahit. Lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati. Lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta pera dan main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul bila kebiasaan semacam ini diteruskan negara kerajaan akan menjadi lemah dan jika kerajaan sudah kehilangan kekuasaan betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit Raya. Ratu Dwarawati, yaitu istri Prabu Brawijaya mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri dia mengajukan pendapat kepada suaminya. Saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti, kata Ratu Dwarawati. Betulkah? Tanya sang Prabu. Ya, namanya Sayyid Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Candrawulan di negeri Cempa. Bila Kanda berkenan saya akan meminta Ramanda Prabu di Cempa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah.
ke Majapahit ini. Tentu saja aku merasa senang bila Rama Prabu di Cempa berkenan mengirimkan Said Ali Rahmatullah ini, kata Prabu Brawijaya, 2. ke tanah Jawa. Maka pada suatu ketika diberangkatkanlah utusan dari Majapahit ke negeri Cempa untuk meminta Said Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan tersebut disambut gembira oleh Raja Cempa. Dan Raja Cempa bersedia mengirim cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Said Ali Rahmatullah ke tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Sebagaimana disebutkan di atas, ayah Said Ali Rahmatullah adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmara Kandi dan kakaknya bernama Said Ali Murtado. Diduga tidak langsung ke Majapahit, melainkan terlebih dahulu ke Tuban. Di Tuban, tepatnya di desa Gesek Harjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmara Kandi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Said Murtado kemudian meneruskan perjalanan. Beliau berdakwah keliling daerah Nusa Tenggara, Madura dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima. Dan akhirnya berdakwah di Gresik mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Said Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai permintaan Ratu Dwarawati. Kapal layar yang ditumpanginya mendarat di Pelabuhan Canggu. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh Prabu Brawijaya. Ratu Dwarawati bibinya sendiri memeluknya erat-erat seolah-olah sedang memeluk kakak perempuannya yang di negeri Cempa. Karena wajah Said Ali Rahmatullah memang sangat mirip dengan kakak perempuannya. Nanda Rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia? Tanya sang Prabu kepada Said Ali Rahmatullah setelah beristirahat melepas lelah. Dengan sikapnya yang sopan santun, tutur kata yang halus, Said Ali Rahmatullah menjawab, dengan senang hati Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka. Bagus, sahut sang Prabu, bila demikian kau akan kuberi hadiah sebidang tanah berikut. Bangunannya di Surabaya, di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia. Terima kasih, saya haturkan Gusti Prabu, jawab Said Ali Rahmatullah. Disebutkan dalam literatur bahwa selanjutnya Said Ali Rahmatullah menetap beberapa hari di Istana Majapahit dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila. Dengan demikian Said Ali Rahmatullah adalah salah seorang pangeran Majapahit, karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Semenjak Said Ali Rahmatullah diambil menantu Raja Brawijaya, maka beliau adalah anggota keluarga kerajaan Majapahit atau salah seorang pangeran. Para pangeran pada zaman dahulu ditandai dengan nama depan Rahadian atau Raden yang berarti tuanku. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. 3. Ampel Denta. Selanjutnya, pada hari yang telah ditentukan berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah daerah di Surabaya yang kemudian disebut dengan Ampel Denta. Rombongan itu melalui desa Krian, Wonokromo terus memasuki Kembang Kuning. Selama dalam perjalanan beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya. Dakwah yang pertama kali dilakukannya cukup unik. Beliau membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan tertentu dan
Anyaman rotan. Kipas-kipas ini dibagikan kepada penduduk setempat secara gratis. Para penduduk hanya cukup menukarkannya dengan kalimat syahadat. Penduduk yang menerima kipas itu merasa sangat senang. Terlebih setelah mereka mengetahui kipas itu bukan sembarang kipas. Akar yang dianyam bersama rotan itu ternyata berdaya penyembuh bagi mereka yang terkena penyakit batuk dan demam. Dengan cara itu semakin banyak orang yang berdatangan kepada Raden Rahmat. Pada saat demikianlah ia memperkenalkan keindahan agama Islam sesuai tingkat pemahaman mereka. Cara itu terus dilakukan sehingga rombongan memasuki desa Kembang Kuning. Pada saat itu kawasan desa Kembang Kuning belum seluas sekarang ini. Di sana-sini masih banyak hutan dan digenangi air atau rawa-rawa. Dengan karomahnya Raden Rahmat bersama rombongan membuka hutan dan mendirikan tempat sembahyang sederhana atau langgar. Tempat sembahyang itu sekarang dirubah menjadi masjid yang cukup besar dan bagus, dinamakan sesuai dengan nama Raden Rahmat, yaitu Masjid Rahmat Kembang Kuning. Di tempat itu pula Raden Rahmat bertemu dan berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryosarojo dan Ki Bangkuning. Kedua tokoh masyarakat itu bersama keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Raden Rahmat. Dengan adanya kedua tokoh masyarakat itu maka semakin mudah bagi Raden Rahmat untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat sekitarnya, terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Jika mereka sudah mengenal tauhid atau keimanan kepada Tuhan pencipta alam, maka secara otomatis mereka akan meninggalkan sendiri kepercayaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah sampai di tempat tujuan, pertama kali yang dilakukannya adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Ini meneladani apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat pertama kali sampai di Madinah. Dan karena menetap di desa Ampel Denta, menjadi penguasa daerah tersebut, maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan Sunan berasal dari kata suhunan artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan dan Pangeran Majapahit, serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau. 4. Ajarannya yang terkenal. Hasil didikan mereka yang terkenal adalah falsafah mohlimu atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu 1. Moh main atau tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan. 3. Moh maling atau tidak mau mencuri. 4. Moh madat atau tidak mau mengisap candu, ganja dan lain-lain. 5. Moh madon atau tidak mau berzina, main perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak marah. Hanya saja ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Ia ingin menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. 5. Sesepuh Wali Songo.
Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri menjadi anggota Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kota atau Raden Patah, Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Raden Patah atau Sunan Kota memang pernah menjadi anggota Wali Songo menggantikan kedudukan salah seorang wali yang meninggal dunia. Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh, maka para wali lain tunduk patuh kepada kata-katanya, termasuk fatwa beliau dalam memutuskan peperangan dengan pihak Majapahit. Para wali yang lebih muda menginginkan agar tahta Majapahit direbut dalam tempo secepat-cepatnya, tetapi Sunan Ampel berpendapat bahwa masalah tahta Majapahit tidak perlu diserang secara langsung, karena kerajaan besar itu sesungguhnya sudah keropos dari dalam. Tak usah diserang oleh Demak Bintoro, sebenarnya Majapahit akan segera runtuh. Para wali yang lebih muda menganggap Sunan Ampel terlalu lamban dalam memberikan nasihat kepada Raden Patah. Mengapa Ramanda berpendapat demikian? Tanya Raden Patah yang juga adalah menantunya sendiri. Karena aku tidak ingin di kemudian hari ada orang menuduh Raja Demak Bintoro yang masih putra Raja Majapahit Prabu Kertabumi telah berlaku durhaka, yaitu berani menyerang ayahandanya sendiri, jawab Sunan Ampel dengan tenang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kau harus sabar menunggu sembari menyusun kekuatan, ujar Sunan Ampel. Tak lama lagi Majapahit akan runtuh dari dalam, diserang adipati lain. Pada saat itulah kau berhak merebut hak warismu selaku putra Prabu Kertabumi. Majapahit diserang adipati lain, apakah saya tidak berkewajiban membelanya? Inilah ketentuan Tuhan, sahut Sunan Ampel. Waktu kejadiannya masih dirahasiakan. Aku sendiri tidak tahu persis kapankah peristiwa itu akan berlangsung. Yang jelas bukan kau adipati yang menyerang Majapahit itu. Sunan Ampel adalah penasehat politik Demak Bintoro sekaligus merangkap pemimpin Wali Songo atau mufti agama setanah Jawa, maka fatwanya dipatuhi semua orang. Kekhawatiran Sunan Ampel pun terbukti. Di kemudian hari ternyata orang-orang pembenci Islam memutarbalikkan fakta sejarah. Mereka menuliskan bahwa Majapahit jatuh diserang oleh kerajaan Demak Bintoro yang rajanya adalah putra Raja Majapahit sendiri. Dengan demikian Raden Patah dianggap sebagai anak durhaka. Ini dapat Anda lihat di dalam serat Darmo Gandul maupun sejarah yang ditulis sarjana Kristen pembenci Islam. Raden Patah dan para wali lainnya akhirnya tunduk patuh pada fatwa Sunan Ampel. Tibalah saatnya Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 M. Sunan Kalijaga diangkat sebagai penasehat bagian politik Demak. Sunan Giri diangkat sebagai pengganti Sunan Ampel sebagai mufti, pemimpin para wali dan pemimpin agama setanah Jawa. Setelah Sunan Giri diangkat sebagai mufti, sikapnya terhadap Majapahit sekarang berubah. Ia menyetujui aliran Tuban untuk memberi fatwa kepada Raden Patah agar menyerang Majapahit. Mengapa Sunan Giri bersikap demikian? Karena pada tahun 1478 kerajaan Majapahit diserang oleh Prabu Ranawijaya atau Girindrawardana dari Kadipaten Kediri atau Keling. Dengan demikian sudah tepatlah jika Sunan Giri menyetujui penyerangan Demak atas Majapahit. Sebab pewaris sah tahta kerajaan Majapahit adalah Raden Patah selaku putra Raja Majapahit yang terakhir.
Demak kemudian bersiap-siap menyusun kekuatan, namun belum lagi serangan dilancarkan. Prabu Wijaya keburu tewas diserang oleh Prabu Udara pada tahun 1498. Pada tahun 1512, Prabu Udara selaku Raja Majapahit merasa terancam kedudukannya karena melihat kedudukan Demak yang didukung Giri Kedaton semakin kuat dan mapan. Prabu Udara khawatir jika terjadi peperangan akan menderita kekalahan. Maka dia minta bekerja sama dan minta bantuan Portugis di Malaka. Padahal putra mahkota Demak yaitu Pati Unus pada tahun 1511 telah menyerang Portugis. Sejarah telah mencatat bahwa Prabu Udara telah mengirim utusan ke Malaka untuk menemui Alfonso de Albuquerque untuk menyerahkan hadiah berupa 20 genta gamelan, sepotong kain panjang bernama Bairami, tendunan kambayat, 13 batang lembing yang ujungnya berbesi dan sebagainya. Maka tidak salah jika pada tahun 1517 Demak menyerang Prabu Udara yang merampas tahta Majapahit secara sah. Dengan demikian jatuhlah Majapahit ke tangan Demak. Seandainya Demak tidak segera menyerang Majapahit, tentunya bangsa Portugis akan menjajah tanah Jawa jauh lebih cepat daripada bangsa Belanda. Setelah Majapahit jatuh, pusaka kerajaan diboyong ke Demak Bintoro, termasuk mahkota rajanya. Raden Patah diangkat sebagai Raja Demak yang pertama. Sunan Ampel juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 m. Salah satu di antara 4 tiang utama Masjid Demak hingga sekarang masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Beliau pula yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegin ini beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya. Hingga sekarang huruf pegon tetap diapaki sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren. 6. Penyelamat akidah. Sikap Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangat hati-hati. Hal ini didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat. Seperti yang pernah tersebut dalam permusyawaratan para wali di Masjid Agung Demak. Pada waktu itu Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersaji, kesenian wayang dan gamelan dimasuki rasa keislaman. Mendengar pendapat Sunan Kalijaga tersebut, bertanyalah Sunan Ampel, apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari bahwa adat istiadat dan upacara lama itu nanti dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam? Jika hal ini dibiarkan nantinya akan menjadi bidah. Dalam musyawarah itu Sunan Kudus menjawab pertanyaan Sunan Ampel. Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga bahwa adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada ajaran tauhid, kita akan memberinya warna Islami, sedang adat dan kepercayaan lama yang jelas-jelas menjurus ke arah kemusyrikan, kita tinggal sama sekali. Sebagai misal, gamelan dan wayang kulit, kita bisa memberinya warna Islam sesuai dengan selera masyarakat. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Adanya dua pendapat yang seakan bertentangan tersebut sebenarnya mengandung hikmah. Pendapat Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus ada benarnya, yaitu agar agama Islam cepat diterima oleh orang Jawa, dan hal ini terbukti dikarenakan dua wali tersebut pandai mengawinkan adat istiadat lama yang dapat ditolerir Islam. Maka penduduk Jawa banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam.
Sebaliknya, adanya pendapat Sunan Ampel yang menginginkan Islam harus disiarkan dengan murni dan konsekuen juga mengandung hikmah kebenaran yang hakiki, sehingga membuat umat semakin berhati-hati menjalankan syariat agama secara benar dan bersih dari segala macam bidah. Inilah jasa Sunan Ampel yang sangat besar. Dengan peringatan inilah beliau telah menyelamatkan akidah umat agar tidak tergelincir ke lembah kemusyrikan. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 M. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. 7. Murid-murid Sunan Ampel. Sebagaimana disebutkan di muka, murid-murid Sunan Ampel itu banyak sekali, baik dari kalangan bangsawan dan para pangeran Majapahit maupun dari kalangan rakyat jelata. Bahkan beberapa anggota Wali Songo adalah murid-murid beliau sendiri. Kali ini kita tampilkan kisah dua orang murid Sunan Ampel yang makamnya tak jauh dari lokasi Sunan Ampel dimakamkan, yaitu kisah Mbah Soleh. Mbah Soleh adalah salah satu dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa. Adalah sebuah keajaiban yang tak ada duanya. Ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Ini bukan cerita buatan melainkan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang tapi hanya kuburan satu orang, yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Kisahnya demikian, Mbah Soleh adalah seorang tukang sapu Masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai sangatlah bersih sekali sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu lantainya menjadi kotor. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya yang dulu. Masjid menjadi kotor lagi, lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali sehingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggalkan dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung sebelah timur. Kisah Mbah Sonaji. Mbah Sonaji sering disebut Mbah Bolong. Apa pasalnya? Ini bukan gelar kosong atau sekedar olok-olokan. Beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah luar biasa. Kisahnya demikian, pada waktu pembangunan Masjid Agung Ampel, Mbah Sonaji lah yang ditugasi mengatur tata letak pengimamannya. Mbah Sonaji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman masjid tidak menghadap arah kiblat. Tapi setelah pembangunan pengimaman itu jadi banyak orang yang meragukan keakuratannya. Apa betul letak pengimaman masjid ini sudah menghadap ke kiblat? Demikian tetanya orang meragukan pekerjaan Mbah Sonaji. Mbah Sonaji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat lalu berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini, kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Mbah Sonaji.
Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang ada melongo, terkejut, kagum dan akhirnya tak berani meremehkan Mbah lagi. Dan sejak itu mereka bersikap hormat kepada Mbah dan mereka memberinya julukan Mbah Bolong.